Masalah. Bima mengangkat panggilan telepon itu karena sedang makan dia mengaktifkan mode loudspeaker dan sudah menjadi kebiasaan pria tampan itu. Halo Bima, Bim tolong aku butuh bantuanmu. Aku disiksa oleh Jerry, ku mohon tolong aku. Ucap seseorang di sana yang tak lain adalah Sarah yang mendapat nomor ponsel Bima dari informan yang disewanya. Papa itu cuala nenek tampil, ih ngapain telepon Dedi, ucap sekembar yang langsung mengenali suara perempuan itu. Siapa yang? Bisik Gama pada istrinya Luna, mantan Kak Bima. Balas Luna yang membuat Gama terkejut. Dia menatap sobatnya yang dia tahu kalau Bima sempat depresi karena mantannya itu. Tut, Bima langsung mematikan ponselnya, wajahnya langsung kesal saat mendengar suara perempuan itu yang menurutnya mengacaukan moodnya. Tapi aneh kak, dari mana dia tahu nomor pribadi kakak? Itu kan cuma orang kantor yang tahu. Apa kakak pernah kasih nomor kakak sembarangan? Tanya Luna yang curiga dengan sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Lah benar nah, si Bima kan gak mungkin kasih nomor ke sembarangan orang. Apa jangan-jangan ada mata-mata? Ucap Aiden. Bim coba ingat-ingat, kamu kasih nomor ke siapa aja? Apa pernah sembarangan? Tanya Gama dengan serius. Bima memikirkan perkataan sahabat-sahabatnya, benar kata mereka tak mungkin dia asal memberikan nomor ponselnya ke sembarangan orang. Atau jangan-jangan dia yang meminta langsung pada sekretarisku? Ucap Bima. Sementara mereka menebak si kembar dan Luna tengah asik dengan gadget di tangan mereka langsung menerobos sistem keamanan dan melacak di mana wanita itu berada sebelumnya. Ketiganya begitu serius sampai tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh yang lainnya. Bima, pada seseorang yang kamu curigai? Tanya Aiden. Entah, aku juga bingung. Tak mungkin bawaanku asal kasih nomor ponsel, ucap Bima. Nah gimana menurut? Gama terdiam saat menoleh ke arah istri dan anak kembarnya yang sudah stay dengan gadget mereka. Mereka menoleh ke arah ketiga orang beda generasi itu, yang bisa mereka lakukan hanya geleng-geleng kepala dengan semua kelakuan ketiga orang itu. Kalau ada masalah begini mah cepat, kalau ada 3 hacker di rumah ini, ucap Aiden sambil menatap mereka bertiga. Kamu benar sayang? Timpal Mika. Mereka tidak lagi memikirkan siapa gerangan yang membocorkan nomor ponsel Bima kepada Sarah, sebab Luna dan si kembar telah melakukannya. Dapat mom, seru si kembar. Mama juga, ucap Luna. Sini mama lihat, ucap Luna. Mereka meletakkan gadgetnya di atas meja makan. Dengan penuh kehati-hatian Luna melihat apa yang didapat oleh kedua anaknya. Matanya terbelalak saat melihat hasil penelusuran mereka mengenai perempuan itu. Di gadget Kristan, berisi rekaman CCTV daerah mana saja yang dilewati dan didatangi oleh wanita itu. Di ponsel Kristo, tertera semua transaksi dan kegiatan atau jadwal wanita itu, dan di ponsel Luna tertera apa yang dilakukan wanita itu. Astaga Kak Bima, perempuan ini benar-benar bukan main, dia mencari informasi tentang kita semua. Ucap Luna dengan wajah terkejut dan benar-benar tidak percaya. Beberapa hari ini dia menguntit kita bahkan mengawasi rumah ini, ucap Luna seraya berbisik. Gama mengambil ponselnya dan mengetikkan sesuatu untuk Luna. Nah, panggil Gama membuat wanita itu menoleh. Luna menatap layar ponsel Gama. Jangan bicarakan di sini, kita tidak tahu entah di rumah ini dia mengirim mata-mata. Nanti kita bahas di markas. Sepertinya kantor dan tempat ini berbahaya. Isi pesan Gama pada Luna. Ah, baiklah. Tapi aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Bagaimana cara dia mendapatkan nomor Kak Bima ya? Ucap Luna dengan suara agak dikeraskan. Ah, sudahlah, tak usah dibahas. Kita lanjutkan makan siang saja. Ucap Bima dengan mengedipkan matanya kepada yang lain dan mereka mengerti. Sekembar duduk dengan tenang, mata mereka tertuju kepada beberapa titik di rumah itu, begitu juga dengan baby Aurel. Papi ini apa? Ucap Aurel sambil mengangkat sebuah benda kecil seperti alat perekam suara yang dia buka dari bawah meja di depannya. Mata mereka terbelalak namun sebisa mungkin mereka tetap tenang. Jangan dibilang, nanti ketahuan. Itu punya pencuri, jangan bilang-bilang. Bisik Mika sambil mengambil benda itu tanpa menunjukkan gelagat curiga. Mereka semua terdiam sejenak. Si kembar menunjukkan sesuatu pada mama dan papa mereka melalui gadget mereka. Gama dan Luna terbelalak kaget. Mereka melihat rekaman kamera tersembunyi yang diretas oleh si kembar, yang memang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Di usia mereka hampir menginjak 5 tahun, mereka sudah sangat piawai menggunakan komputer dan meretas sistem jaringan. Ini juga diajarkan oleh Luna mama mereka sejak dini. Mungkin sedikit aneh, tetapi kedua bocah itu sudah menunjukkan ketertarikan mereka pada dunia peretasan sejak usia mereka 2 tahun. Di usia 3 tahun mereka sudah lancar membaca dan semakin berkembang hingga saat ini. Ada 4 kamera tersembunyi yang masing-masing diletakkan di dekat kamar Bima, di depan ruang santai, di lantai 2 dan di ruangan kerja, serta 5 alat penyadap suara, 2 di dalam ruang makan, 2 di ruang santai dan 1 di ruang kerja, dan baru dipasang malam kemarin oleh seseorang yang mereka tahu persis siapa itu. Gama mendesah berat,
Bima, Eden, dan Mika tahu kalau mereka sedang menghadapi masalah besar saat ini. Sepertinya ada yang mulai berani bermain-main dan mengkhianati mereka. Ya sudah, makan dulu yuk. Ucap Luna berusaha bersikap senormal mungkin. Pantas saja sejak tadi dia merasa seperti diawasi. Mereka semua makan dalam diam dan berusaha bersikap dengan normal. Pekerjaan siapa ini? Apa Sarah mencari tahu semua tentang kami? Tak mungkin dia sampai senekat itu. Atau apa ada pengkhianat di dalam mansion besar ini? Tapi siapa? Batin Bima. Sepertinya anak-anak harus diungsikan. Akan berbahaya jika mereka tetap di mansion ini. Batin Gama sambil menatap Baby C dan Aurel. Pelayan baru itu benar-benar mencurigakan. Tapi kurasa ini bukan perbuatan mantan Kak Bima. Akan kupastikan nanti, pokoknya aku akan mengamankan anak-anak terlebih dahulu, pikir Luna. Sementara mereka larut dengan pikiran mereka masing-masing, seseorang dari balik pintu mengintip mereka dengan tatapan sinis dan tajam. Tunggu giliran kalian, aku akan membalas kematian keluargaku. Kau harus merasakan penderitaan yang sama dengan yang kualami Luna, Gama, dan kalian semua. Lihat saja, aku akan membunuh anak-anak kalian itu, batin orang misterius itu. Tanpa dia sadari, Kristan tengah menatapnya melalui kamera CCTV yang terhubung dengan ponselnya. Tatapan anak itu begitu dingin dan datar. Bahkan suasana di meja makan semakin suram. Kristo juga memasang wajah yang serupa saat dia memergoki satu pelayan lagi yang tampak mencurigakan. Luna menyadari ekspresi kedua putranya. Gama dan yang lain juga sama, mereka tahu pasti ada yang tidak beres dengan video dalam ponsel si kembar. Jika sampai hal ini berkaitan dengan Sarah, maka bersiaplah menemui ajalmu Sarah. Kau telah berani bermain-main dengan keluargaku, maka aku tidak akan segan-segan mempermainkan hidupmu. Batin Bima yang melanjutkan makan siangnya dengan diam dan tenang. Hening, suasana sangat hening, semuanya paham dengan apa yang terjadi, dan ini bukan kali pertama mereka menemukan pengkhianat di dalam rumah besar itu.